warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Mafula yang akan mengajarkan mengenai antropologi. Jadi kita akan belajar bersama-sama tentang sejarah antropologi. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar kalian jauh lebih mudah dalam proses pembelajaran di video selanjutnya. Dalam pembahasan pertama kita akan mempelajari bagaimana sejarah antropologi di Indonesia itu seperti apa, dan akan ada perkembangan antropologi. Itu ada beberapa fase ya di sana. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Next ke penjelasan selanjutnya. What's the meaning of anthropology? Nah, di antropologi ini terdapat 3 kaitan. Yang pertama adalah budaya, adat istiadat, dan sosial. Ketiganya ini saling berkaitan ya mengenai antropologi. Secara umum nih, antropologi itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan sosial. Hanya itu ya, antropologi juga mempelajari manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial. Oke, next yaitu sejarah antropologi. Apa sih sejarah antropologi itu? Bagaimana sejarahnya? Yuk kita saksikan video ini sampai selesai ya. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti anthropos yaitu manusia dan logos yaitu ilmu. Jadi, menurut Yunani, antropologi ini merupakan ilmu yang mempelajari makhluk manusia yang dipandang sebagai sesuatu yang kompleks dari segi fisik, emosi, dan kebudayaannya. Adapun tujuan antropologi ini yaitu untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat, bersuku, berbangsa, berperilaku, dan berkebudayaan. Tidak hanya itu juga, antropologi juga mempelajari tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Tentang pakaian adat, rumah adat, bahasa yang digunakan, dan juga permainan tradisional yang begitu banyaknya berada di Indonesia. Itu semua berada dalam satu genggaman yang bernama antropologi. Next yaitu sejarah perkembangan antropologi. Nah, dalam sejarah perkembangan antropologi ini dibagi menjadi 4 fase ya. Fase pertama terjadi sebelum tahun 1800. Nah, pada tahun 1400-an, orang Eropa Barat mulai menjelajahi penjuru dunia seperti Afrika, Asia, Australia, dan Selandia Baru. Hasil dari perjalanan tersebut yaitu berupa buku-buku yang menceritakan kehidupan suku bangsa di luar bangsa Eropa. Gambarannya seperti ciri-ciri fisik, adat istiadat, bahasa, mata pencaharian, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang disebut sebagai etnografi. Etnografi berasal dari kata etnos yang berarti bangsa dan grafien yang berarti gambaran. Menurut istilah, etnografi merupakan gambaran suatu bangsa untuk mempelajari suku bangsa secara lebih jauh. Dan itu termasuk ke dalam ilmu antropologi. Next ke fase kedua. Fase kedua terjadi pada tahun 1800-an. Pada tahap ini timbul karangan-karangan etnografi berdasarkan cara berpikir evolusi. Mereka menganggap bahwa masyarakat dan kebudayaan berubah secara lambat dalam waktu yang lama. Dan dalam fase ini juga mempelajari masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapatkan suatu gambaran tentang sejarah evolusi dan penyebaran kebudayaan manusia. Dalam fase kedua ini, mereka menganggap bahwa yang termasuk tingkat rendah adalah suku-suku pribumi yang mereka temukan, sedangkan bangsa dengan tingkat tinggi adalah orang Eropa pada saat itu. Jadi ini sangat berbeda ya, dari tingkat rendah ke tingkat yang tinggi. Next ke fase ketiga.
Fase ketiga terjadi pada awal 1900-an. Pada fase ini mempelajari latar belakang kehidupan dan kebudayaan penduduk pribumi, dan juga mempelajari masyarakat dan kebudayaan bangsa-bangsa di luar Eropa untuk kepentingan menjajah dan untuk memperoleh suatu pengertian tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Dan pada fase ketiga ini, negara-negara Eropa telah menjadi bangsa penjajah di berbagai penjuru dunia. Oleh karena itu, ilmu antropologi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam fase ketiga ini. Oke, lanjut ke fase keempat. Fase keempat yaitu setelah 1930-an. Pada fase ini terjadi perubahan besar. Bangsa pribumi sudah banyak mendapat pengaruh kebudayaan Eropa sehingga kebudayaan aslinya sudah mulai hilang. Menghilangnya kebudayaan asli suku Eropa ini akibat dari Perang Dunia Kedua. Sejak saat itu, timbul kebencian terhadap negara yang menjajah. Dan juga perhatian ilmu antropologi beralih ke suku-suku yang hidup di pedesaan di dalam wilayah negara Eropa sendiri, seperti suku bangsa Suomi, Flam, Lep, dan sebagainya. Demikian pula di negara Amerika Serikat. Oleh karena itu, muncullah antropologi yang dikhususkan untuk tujuan pembangunan seperti antropologi kependudukan, antropologi kesehatan, antropologi pendidikan, dan sebagainya. Next yaitu objek kajian antropologi. Objek kajian antropologi yaitu manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Masalah yang menjadi objek kajian antropologi yang pertama adalah sejarah asal, yang kedua sejarah terjadinya beragam manusia berdasarkan ciri-ciri tubuh, yang ketiga asal, perkembangan, persebaran, dan terjadinya keragaman bahasa yang diucapkan manusia. Yang keempat yaitu perkembangan, persebaran, dan terjadinya aneka warna kebudayaan manusia. Yang kelima yaitu asas-asas kebudayaan manusia. Next yaitu pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi ada 3, yaitu pendekatan historik, merupakan pengutamaan unsur-unsur kebudayaan dan tertarik pada unsur-unsur kebudayaan yang unik dan khusus. Yang kedua yaitu pendekatan holistik, merupakan kebudayaan yang dipandang secara utuh atau holistik. Dan yang ketiga, pendekatan komparatif, merupakan pendekatan yang mempelajari kebudayaan masyarakat yang belum mengenal baca tulis atau praaksara. Para ilmuwan antropologi paling sering mempelajari masyarakat praaksara karena 2 alasan utama. Yang pertama adalah mereka yakin bahwa setiap generalisasi dan teori harus diuji pada populasi-populasi di sebanyak mungkin daerah kebudayaan sebelum dapat diverifikasi. Yang kedua, mereka lebih mudah mempelajari keseluruhan kebudayaan masyarakat-masyarakat kecil yang relatif homogen daripada masyarakat-masyarakat modern yang kompleks. Next, materi selanjutnya yaitu mengenai teori dalam antropologi. Teori dalam antropologi terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama adalah teori fungsional, terjadi pada tahun 1884 sampai 1942. Teori ini mempelajari cara hidup mereka dengan jalan melakukan observasi. Dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski. Yang kedua adalah teori evolusi deterministik, terjadi pada tahun 1832 sampai 1917 dan tahun 1818 sampai 1889. Teori ini menganggap bahwa suatu hukum aturan universal yang mengendalikan perkembangan kebudayaan manusia. Ini dicetuskan oleh Edward Bernard Shaler dan Lewis Henry Morgan.
Yang terakhir adalah teori partikularisme yang terjadi pada tahun 1858 sampai 1942. Ini dicetuskan oleh Franz Boas yang mengungkapkan betapa sangat kompleksnya variasi kebudayaan dan kepercayaan bahwa terlalu prematur merumuskan teori universal. Materi terakhir kita pada pembahasan ini adalah metode penelitian antropologi. Metode penelitian antropologi dibagi menjadi 3 metode ya. Yang pertama adalah pengumpulan fakta. Pengumpulan fakta mengenai kejadian, gejala masyarakat, dan kebudayaan. Dalam pengumpulan fakta ini, para antropolog itu berada di dalam lingkungan masyarakat yang sedang mereka teliti, dan penelitiannya itu berdasarkan penelitian lapangan sebagai dasar utama. Namun tentu didukung dengan penelitian kepustakaan. Yang kedua adalah penentuan ciri-ciri umum dan sistem. Dilakukan dengan menggunakan proses berpikir induktif. Penemuan ciri-ciri umum dan sistem ini ya, menyimpulkan konsep-konsep yang memuat ciri-ciri umum yang lebih abstrak dari pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta khusus. Biasanya para antropolog menggunakan metode komparatif yang biasanya dimulai dengan metode klasifikasi. Yang ketiga adalah tahapan verifikasi. Dilakukan untuk memperkuat pemahaman yang diperoleh para antropolog menggunakan metode verifikasi. Dan proses ini merupakan prosedur yang berpangkal pada perumusan-perumusan umum dan berakhir pada fakta-fakta yang lebih bersifat khusus. Oke, itu tadi penjelasan mengenai sejarah antropologi sampai perkembangan antropologi ya. Jangan lupa bagi kalian subscribe, like, comment, dan share ya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum.